Selamat datang di Remahan, rekaman masalah kehidupan. Bersama saya, Rosyida Nurzakia. Dan saya, Lavina Andriani. Hari ini meja Remahan kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Tri Astiawan. Beliau seorang praktisi peternakan kambing yang sudah sangat berpengalaman. Kita mau ngobrol santai nih Pak, pengen tahu lebih dalam gimana asiknya dunia ternak kambing dan bagaimana cerita menarik di baliknya. Iya Pak, karena sebelumnya kita hanya tahu hasilnya aja kan. Padahal proses perawatannya pasti punya cerita tersendiri. Sebelumnya, gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kita mau nanya nih Pak, apa sih Pak ya hal paling menyenangkan yang membuat Bapak betah menekuni dunia ternak kambing? Itu yang pasti karena sudah merasakan hasilnya, Dek. Nggih. Karena yang bikin betah itu kan ketika kita merasakan hasilnya dan bisa merasakan manfaatnya. Itu hasil tuh bisa ekonomi gitu ya, hasil uang dari penjualan kambing gitu. Ya, baik dari penjualan kambingnya, terus dari pupuknya juga, terus dari ketika kita bertemu dengan konsumen, terus konsumen merasa puas itu juga Sebuah hasil yang hasil juga. Gitu menurut saya. Untuk pemula yang mulai Pak, lebih baik tuh pilih jenis kambing yang gimana Bu? Mudah dirawat. Kalau untuk kambing yang mudah perawatannya itu untuk kambing jenis Jawa, kambing kacangan. Itu kambing kacangan ini tahan banting. Jenis kambing tuh banyak ya Pak ya? Oh, banyak sekali. Kalau yang Bapak ternak itu jenis kambing apa kira-kira? Kalau sekarang saya mencoba mengembangkan etawa di samping kambing Jawaran itu juga punya. Itu etawa tuh yang dihasilin apa Pak? Maksudnya yang diperjualbelikan kayak gitu. Kalau etawa dia kan kambing persusuan ya. Jadi tidak hanya dagingnya nanti yang saya manfaatkan, tapi juga hasil susunya saya manfaatkan. Walaupun susu kambing belum setenar susu sapi ya, tapi sekarang sudah banyak peminatnya susu kambing itu sendiri. Kalau coba mau pelihara nih Pak, pelihara 1-2 ekor aja gitu yang perlu disiapin itu apa Pak? Yang pasti untuk mencoba peternak kambing yang pertama itu niat. Ketika nanti sudah niat, yang pasti nanti kan harus menyiapkan kandangnya, alatnya, dan pasti dombanya harus ada. Ya kan? Ya, itu peran pentingnya tuh domba itu Pak. Ya, kambingnya harus ada. Bagaimana cara Bapak dulu tuh belajar teknik merawat kambing? Kalau dulu saya belajar itu murni semua dari peternak. Tidak seperti sekarang kan ada YouTube ya, kita bisa belajar banyak tutorial. Tapi kalau zaman saya dulu kan belum ada. Saya murni belajar dari peternak satu, peternak yang lain gitu. Jadi murni langsung di lapangan. Memang Bapak itu mulai ternak tahun berapa Pak kira-kira? Sekitar 9 berapa ya, habis setelah krisis ekonomi. Oh, sudah lama ya Pak ya? Lama banget nih. Dari umur berapa kan betul Pak? Sekitar umur 19-an. Muda banget tuh Pak ya? Oke. Terus setelah nikah apa sebelum nikah? Belum 19 tahun masih muda. Oh, belum. Itu dari satu-satu itu peternakan maksudnya kambingnya itu maksudnya gitu. Maksudnya Kayak satu kambing ternak terus punya anak gitu-gitu. Apalagi awalnya enggak, saya hanya satu karena di samping satu kan modalnya nggih. Terus kita kan masih pemula juga. Setelah satu saya belajar itu mulai beranak dulu 3. Saya pikir-pikir kok ini agak lama kan gitu nggih. Karena kan masa inkubasi itu kan sekitar 4-5 bulan nggih. Masa kehamilan itu. Jadi setelah peternak yang satu ini melahirkan 3, saya ada modal, saya beli lagi 3. berarti sekarang sudah banyak ya Pak kambingnya?
Alhamdulillah tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Kalau untuk kriteria kambing yang sehat menurut Bapak itu gimana, Pak? Kambing yang sehat itu bisa dilihat dari pertama itu dari sorot mata nih. Kita sorot matanya itu tajam, tidak redup, itu dia kambing itu pasti sehat. Dan mata itu tidak terair atau mungkin istilah londo orang Jawa ngomong, berarti kambing sehat. Itu dari mata. Terus mungkin dari bulu, kalau bulunya itu tidak mengkudu ya, penairan istilahnya merinting gitu kan. Berdiri gitu. Itu sehat. Bulunya mengkudu itu Kalau tidak sehat tuh mayoritas sakit apa gitu Pak? penyakit yang hanya di kambing itu yang tidak kelihatan ya, itu penyakit kembung. Karena kan kambing kan jenis ruminansi yang ya. Kalau dia kebanyakan angin di dalam itu ya. Kenapa Bapak tuh dulu lebih menekuni peternakan daripada di bidang lain? Sebenarnya saya dari peternakan, dulu saya di pertanian karena saya melihat prospek bahwa setiap pertanian itu membutuhkan pupuk, jadi saya coba integrasikan. Ini saya peternak kambing, pupuknya ini sudah saya bisa integrasikan dengan pertanian itu sendiri. Biar saling itu menguntungkan gitu ya Pak? Ya, Kalau ini Pak, kan kandang nih Pak, itu biar kambing-kambingnya nyaman dan nggak gampang sakit gitu, ada tekniknya kan Pak? ada satu pertama sirkulasi kandang ya, sirkulasi. Jadi diusahakan kandang itu punya sirkulasi, dipastikan karena kita di Jawa ya, Jawa itu kan kebanyakan angin darat dan angin laut, itu dari utara dan ke selatan. Jadi usahakan kambingnya itu jangan menghadap udara ke selatan, karena itu nanti sirkulasinya terlalu besar. Terus yang kedua itu sinar matahari harus masuk. Jangan sampai kandang itu tertutup sinar matahari, karena itu nanti efeknya sangat kencang. Dan jelas kebersihan kandang itu juga pasti. Itu bisa mengaruhi kesehatan kambingnya juga. Ya, karena kambing itu hampir sama sebenarnya dengan manusia nih. Jadi juga perlu dirawat dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah kambing itu tidak berotak, itu keliru. Karena kambing punya otak ya, otak kambing itu enak loh. Terus menurut Bapak tuh waktu awal ternak tantangan yang paling berkesan itu apa? Tantangan yang paling berkesan Iya. itu tantangan atau ini ya, Tantangan dulu awal, tantangan. tantangan awal itu di ketika kambing itu bambit gitu. Saat itu kambing ini sakit dan sebagainya aja. Cari teman, punya ini kambing itu iya ya. Kesana kesini jebule kambing ini dalam masa birahi. Oh, saya bilang, oh jadi tidak sakit enggak? Ini masa birahi ini harus dikawin gitu. Wah itu saya wis agak pusing sekali nih, wah ini kambing satu-satunya itu naik sakit. Jantan itu Pak? Enggak, betina. Naik sakit, iya begitu. Karena kan belum paham banget soal penyakit kambing. Itu tantangan yang masih berasa sampai hari ini. Terus kayak hal yang paling berkesan? Paling berkesan itu ketika kambing pertama saya itu melahirkan. Itu punya kesan yang banget itu. Kayaknya rasa lelah yang selama ini kita ngopeni tadi itu hilang. Itu paling berkesan buat saya. Jadi begitu teman-teman, setelah obrolan berikutnya setelah jeda iklan yang satu ini ya, Tetap di Remahan, rekaman masalah kehidupan. Seharian di luar, panas, debu, dan polusi.
minyak berlebih dan komedo mulai muncul. Tapi sekarang ada solusi praktis dari Get to Glow Facial Wash. Diformulasikan untuk membersihkan minyak berlebih dan membantu melawan komedo. Dengan sensasi segar yang bikin kulit terasa ringan dan bersih maksimal. Setelah pemakaian, wajah terasa lebih bersih, segar, dan tampak lebih cerah. Get to Glow bersihnya dapat, glowingnya kena. Kembali lagi bersama kita di meja obrolan remahan, rekaman masalah kehidupan. Kita lanjut ya Pak. Boleh. Bicara soal pakan nih Pak, jenis pakan apa yang paling disukai kambing agar pertumbuhannya bagus? Sebenarnya semua sama, baik pakan hijauan, baik rumput ataupun dedaunan sih. Hanya konsep pengambilnya. Jadi kalau rumput itu jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, sama juga dedaunan itu sama. Karena kalau yang terlalu muda itu kan banyak gas, itu beresiko juga untuk kambing. Terus kalau yang terlalu tua itu nutrisinya sudah berkurang. Berarti Bapak tuh kalau ngambil rumput tuh sendiri gitu, kayak ngarit sendiri gitu? Iya, dulu kita awal-awal karena kita masih tahap itu kita sendiri yang ambil. Sekarang udah ada karyawan gitu? Ya mitra lah. Saya tidak bilang karyawan ini, karyawan kita menggaji mitra saja. Bapak punya tips gak cara mengolah pakan sendiri biar lebih hemat dan bergizi? Sebenarnya sumber pakan itu kan dua, kita pakan alami dari sumber rumputan atau dedaunan. Terus kalau sekarang itu kan ada metode fermentasi cuman pakan fermentasi itu untuk kalau untuk peranakan itu kurang baik, karena pakan fermentasi itu untuk pengembang agar lebih cepat gemuk. Itu saja bedanya di situ. Kalau mau lebih hemat sebenarnya pakai fermentasi, tapi tergantung kita tujuan awal dari peternakan itu untuk apa. Kalau untuk kambing persusuan jangan. Mengaruhi ya Pak itu? Ya, itu susunya kurang baik untuk pakan fermentasi. Kalau sekarang kan sering hujan nih Pak, musim hujan kan ya. Itu Bapak punya cara nggak biar kambingnya itu tetap terjaga kesehatannya? Pertama jelas kalau hujan itu kandangnya agak dirapetin dikasih plastik atau apa biar udara nggak terlalu banyak masuk. Terus yang kedua mungkin dari sumber pakannya, usahakan jangan setelah hujan kita merumput, jangan. Jadi kalau bisa sebelum hujan kita merumput. Andai kata kok memang hujan kita harus merumput karena musim kan tidak tentu, jangan langsung dikasih pakannya, biarkan dulu minimal 1-2 jam itu. Syukur bagi kita taburi garam untuk mengurangi gas tadi. Tuh cara tahu kambingnya sehat sama senang tuh gimana Pak? Gimana ya Mbak, kalau kambing sehat itu dia aktif istilahnya, polanya itu kan kelihatan ndak lungkrak-lungkruk kalau orang Jawa bilang jadi dilihat dari polanya saja sudah kelihatan nanti. Kambing kalau sakit ada obatnya gitu Pak? Banyak, sekarang sudah banyak obat-obatan yang disediakan oleh pabrik, banyak sekarang. Itu belinya tuh di itu obat kambing gitu? Di poultry, di poultry banyak sekarang. Macam-macam obat ada. Dalam satu hari itu biasanya Bapak ngasih makan kambing tuh berapa kali? Satu hari gitu berapa kali? Kalau saya ngasihnya hanya 2 kali, pagi dan sore. Tuh. Kalau obat nih ada vitamin atau ramuan herbal tertentu gitu nggak Pak buat kambing?
Enggak, karena kambing saya kan kambing khusus pedaging nggih, enggak ada obat atau vitamin tertentu. Mungkin kalau untuk kambing-kambing sejenis kambing aduan atau kambing Garut itu, nah itu memang harus ada vitamin tertentu. Nggih. Berarti nggak ada obat kayak biar susu itu lancar di ternak gitu? Nah obat enggak ada, mungkin hanya garam grosok itu kan membantu nutrisi nggih. Gimana caranya tuh kambing nggak gampang stres gitu Pak? Satu, usahakan kepadatan nggih. Jadi katakanlah jenengan bikin kambingnya itu berapa meter, usahakan jangan sampai terlalu padat. Dulu saya pernah punya pengalaman karena belum begitu mengerti, kambing itu terlalu padat, itu hampir setiap kambing itu mengalami keguguran nek ngarani ngeten iki. Itu saya pikir saya tanya ke teman-teman yang sudah setelah mereka cross check ke tempat saya, wah ini terlalu padat tinggonmu iki, mendingan stres ini kambingnya iki kan gitu. Kambing tuh kalau ngandung tuh berapa anak tuh Pak? Nggak mesti, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, Paling banyak tuh berapa? ada yang pernah 4. 4. Waktu ideal mengandungnya berapa bulan? Masa inkubasi itu 4 sampai 5 bulan. Di kandungan? Iya. Jadi enggak mesti karena tiap anu kan berbeda sih. Kalau kambing melahirkan itu dibantu apa gimana itu Pak? Untuk melahirkan. Enggak. Mereka melahir sendiri. Oh. Ya cuman karena kita yang merawat sih, ya, jadi diusahakan ketika kambing itu lahir, nek kita ada itu resiko kematian kambing itu berkurang. Soalnya kadang kan ketika kambing lahir itu dia istilahnya kulit ari-ari itu toh, itu ikut keluar, itu nutupi seluruh anggota badan. Ada indukan itu sing ndak ngemong, ada. Saya pernah punya indukan itu ndak ngemong. Jadi kalau kambing yang ngemong itu dijilatin. Nah, terutama di hidung. Nah, itu dijilatin. Itu. Kalau kambing yang ndak mau, itu ndak mau jilatin, nah kita ndak bersihin. Ketika anak kambing sudah keluar, itu nanti mati karena ndak bisa napas dia. Di situ. Efeknya itu di situ sebenarnya. Jadi kalau kita menjaga pas kambing itu lahir, nek ada induan yang tidak mau ngemong, langsung kita lap sendiri. Itu kan ada kayak misal kambing jantan sama betina, itu harus sepasang gitu, apa jantan bisa sama yang betina lain gitu? Tidak, bisa satu jantan beberapa betina bisa. Karena kan kambing itu istilahnya dia mau kawin ketika hanya birahi. Nah, setelah birahinya selesai pun dia didekati jantan tidak mau. Gitu. Jadi pejantan itu hanya untuk ketika kambing betina itu birahi aja. Pernah itu nggak Pak kawin silang antar jenis gitu? Pernah, karena sekarang kan masa memang orang seneng dicoba aja. Jadi kambing ini gue jadinya seperti apa kan gitu. Yang punya Bapak itu apa yang dikawin silangin? Dulu saya pernah coba kacangan ya dengan kambing Jawa Randu juga pernah, dengan kambing jenis Bligon juga pernah gitu. Terus hasil anaknya itu genetiknya gimana? Nek bicara genetik saya kurang paham sih. Ya cuman kadang belum tentu juga. Misal katakanlah kita Jawa dengan Etawa sih, nah, harusnya kan menjadi peranakan Etawa. Tapi kalau memang gennya melebihi Jawanya, dia menjadi Jawa Randu, bukan peranakan Etawa. Itu kan kambing Jawa sama kambing Etawa, yang kacang sama Etawa itu beda penghasilan Pak? Maksudnya? Yang Jawa itu bisa susu juga? Bisa. Bisa. Tapi kan Jawa itu sedikit. Satu, susunya sedikit, terus yang kedua kambing Jawa itu diperah susah. Saya pernah punya pengalaman merah kambing Jawa itu, wah sini kena pengkalan itu, kuat gitu. Itu susah banget kalau Jawa.
Tapi kalau Etawa itu memang dia karena kambing perah itu enak, tidak usah bondoni istilahnya, itu mau dia itu perah. Kalau kambing yang sudah siap produksi susu itu biasanya berapa tahunan? Berapa tahun kambingnya usianya? Kambing produksi susu itu kan ketika kambing itu melahirkan, jadi setelah dia melahirkan itu sudah siap produksi susunya. Kayak kita istilahnya tegel-tegelan deh, nah kita susunya ambilnya terlalu banyak, nanti kan anaknya tidak kopen. Nah gitu dah. Baik, obrolan akan kita lanjut setelah iklan yang satu ini. Tetap di Remahan, rekaman masalah kehidupan. Rokok bukan solusi, tapi awal dari masalah. Batuk berdarah dan bronkitis bisa datang tanpa disadari. Jaga paru-parumu, berhenti sebelum terlambat. Kembali lagi bersama kita di meja obrolan Remahan, rekaman masalah kehidupan. Baik Bapak, kita lanjut ya Pak. Menjelang musim kurban nih Pak, persiapan apa saja yang biasanya Bapak lakukan sejak jauh-jauh hari? Satu, pertama jelas kita membuka pasaran lagi nggih. Jadi kita mengiklankan peternakan kita agar diketahui banyak orang juga. Terus yang kedua, kita cari tambahan juga, karena kadang kan ketika memasuki masa kurban seperti ini permintaan itu terlalu besar. Terus gimana cara Bapak tuh menjaga hubungan baik antara Bapak sama pelanggan? Jelas yang pertama itu untuk menjaga hubungan kan kita hanya membutuhkan kepercayaan. Jadi kita istilahnya ketika kita menjual barang itu tidak ngakali. Jadi kita mencoba mengatakan apa adanya tentang kambing yang kita jual, gitu. Jadi terus usahakan mungkin belum sefamiliar sapi ya. Jadi kambing gelondongan itu juga mungkin ada, itu mungkin loh. Cuman saya kan tidak pernah menggunakan seperti itu karena itu bentuk kepercayaan kita untuk ke konsumen tadi. Berarti harus amanah gitu ya Pak ya? Iya. Kalau saran Bapak nih buat orang-orang yang ingin menjadikan ternak kambing buat investasi masa depan? Yang pertama jelas kalau kita ingin memang menggeluti dunia peternakan, yang pasti pertama kita harus memahami tentang peternakan itu sendiri. Terus yang kedua kita harus memahami tentang segmen pasar, karena pasar itu fluktuatif. Kita tidak bisa memastikan bahwa wah justru bakal rame, tidak mesti juga. Ini kan mendekati kurban nih Pak, berarti udah banyak yang gitu pesan-pesan gitu? Sudah, alhamdulillah sudah ada beberapa konsumen yang sudah banyak berlangganan kemarin, sudah pada pesan. Walaupun ada pelanggan baru yang sudah berdatangan, cuman karena ada yang cocok kadang enggak gitu. Oh, jadi untuk harga kambing ini kalau hari kurban sama biasanya gitu beda Pak? Beda jauh. Kalau kurban itu istilahnya harga itu bisa melonjak gitu, enggak sampai 100% enggak, cuman katakanlah mungkin bisa sampai 50% bisa dari harga pasaran biasa. Menurut Bapak tuh dari ternak kambing sama hewan tuh apa keunggulannya? Keunggulan dari ternak kambing sama hewan lain tuh apa? Kok bisa memilih ternak kambing? Oh, katakanlah begini nggih, kita bandingkan dengan sapi gitu. Nah, satu kambing itu
dengan modal yang sama, tapi dia punya beberapa ekor nantinya. Terus penjualannya itu ndak terlalu nunggu besar nggih istilahnya. Nah, gitu. Terus yang kedua, kambing itu selain dibutuhkan untuk masa kurban, untuk kegiatan akikohan. Karena segmen pasar kita di Indonesia kan banyak komunitas muslim, masih banyak menggunakan hewan kambing untuk kegiatan akikoh itu sendiri. Kalau kambing biar punya daya jual yang tinggi di pasar itu tipsnya gimana Pak? Ya, satu, usahakan kambing itu sehat dan gemuk, itu saja. Bapak pernah ada itu enggak peristiwa yang menarik sama penjual Bapak, pembeli seharusnya? Pernah. Saya itu dulu jadi ketika orang itu datang, dia lihat-lihat kambing, itu dia minta spesifik seperti ini. Saya katakan, Pak, kalau yang seperti itu mahal. Saya bilang gitu. Enggak apa-apa Pak, ini untuk kegiatan akikoh anak saya enggak mau main-main, saya bilang gitu. Saya pikir awalnya saya begini, nah wedhus iki saya kasihkan harga rendah pasti ditawar, kalau harga tinggi pasti ditawar. Saya takutnya kalau saya kasih harga rendah ditawar itu kan habis ya. Saya kasih harga tinggi, dia enggak nawar, langsung dibayar. Wah, ini kenangan paling baik gitu. Itu Hamin berapa buat di acara itu? Hamin 20 sebelum acara itu. Sebelum acara itu saya masih dikasih istilahnya, karena kambing itu sudah dibeli sama dia, saya masih dikasih kambing untuk kasih uang untuk ngopeni kambing tadi. Ini selama 2 hari, Pak, saya kasih uang, biarkan kambing di sini, nanti setelah 2 hari saya ambil. Dapat plus banyak itu Pak? Wah, plus banget itu. Kalau hal penting yang paling Bapak itu bisa pelajari selama bertahun-tahun mengurus kambing itu apa Pak pelajarannya? Banyak Nji. Jadi mungkin yang saya katakan hanya sekedar sukanya Nji, tapi dukanya juga banyak. Cuman memang kehidupan itu harus suka dan duka gitu. Jadi dari banyak pengalaman itu, duka juga saya nikmatin, suka apalagi. Siapa yang nggak mau suka Pak? Menurut Bapak, apakah anak zaman sekarang tuh perlu mencoba buat belajar ternak? Saya pikir harus ada juga Nji, karena walaupun sekarang sudah meranjak ke dunia bebas Nji, dunia online, tapi segi jenis peternakan itu kan yang tidak bisa ditinggalkan Nji, karena itu termasuk kebutuhan pangan, walaupun tidak harus segi primer Nji, tapi itu adalah kebutuhan pangan. Dan semaju apapun sebuah kemajuan dalam bidang teknologi, tetap mereka membutuhkan pangan. Itu menurut saya. Kalau harapan dan impian untuk peternakan Bapak ke depannya gimana Pak? Saya hanya ingin bahwa peternakan nanti itu membawa barokah Ji, membawa manfaat baik untuk saya, baik untuk lingkungan sekitar, dan baik untuk orang-orang yang membutuhkan juga. Itu saja. Apa pesan sederhana Bapak untuk mereka yang baru ingin mulai langkah pertama buat ternak? Mungkin untuk yang mau mencoba Ji, jadi peternakan kambing itu sebenarnya tidak sulit, tapi dia juga tidak gampang. Kalau dulu orang sebelum saya memahami peternakan ini, orang-orang tua dulu biasanya ngomong, tanganmu ini panas, ojo dolanan kewan, istilahnya kan gitu. Tapi setelah saya mencoba, sebenarnya yang dikatakan hal seperti itu bisa dikatakan hanya sugesti saja. Ketika kita tidak memahami apa yang akan kita jalankan, apa yang kita perjuangkan, tentunya pasti akan gagal. Dan itu bukan karena tangan kita panas, enggak, tapi karena kita belum memahaminya. Ketika kita sudah memahaminya, maka apa yang jadi sugesti tadi akan hilang. Dalam bisnis
sama berhasilnya ya Pak. Ada. Itu ketika Bapak gagal tuh apa yang membuat Bapak tuh termotivasi untuk belajar terus lanjut? Sebenarnya saya sempat down juga. Jadi yang membuat saya motivasi hanya keluarga saya. Jadi ketika saya melihat keluarga saya, di sini saya sebagai kepala keluarga, saya tunjukkan betapa daunnya saya, terus istri saya gimana, anak saya gimana, dan itu saja. Jadi saya karena sebagai tulang punggung, wijane remuk, tapi saya usahakan mungkin saya harus kuat, itu saja. Pernah berpikir buat ternak yang lain gitu nggak Pak? Sementara ini belum, karena saya memang pengembangan ke satu peternakan dan juga ke pertanian tadi saya coba integrasikan, pengintegrasian pupuk dan pertanian tadi. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Ternyata banyak banget ilmu praktis yang bisa kita ambil dari Bapak Tria Setiawan. Betul sekali. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Udah mau berbagi remah-remah pengalaman di podcast kami. Baik. Semoga peternakan Bapak semakin sukses dan barokah. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di remahan selanjutnya dengan cerita kehidupan menarik yang lain. Saya Levina Andriani Dan saya Rushda Nurzakia. pamit undur diri dan sampai jumpa di next podcast. Bye.